Hai, saya Marta Suherman. Di video kali ini saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya, martasuherman@gmail.com. Dan pertanyaan ini adalah mengenai pembahasan price list. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana sih caranya menghitung price list yang kita berikan kepada klien, disimak video ini sampai habis. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya memilih satu buah email. Nah, email yang saya pilih adalah email dari Arfi Fotografi. Alamat emailnya adalah arfi.fotografi@gmail.com. Selamat sore, Ci. Saya Arfi, salah satu fotografer yang berdomisili di Sumatera Utara. Saya ingin share sedikit, saya diajak untuk ikut tim pemenangan wali kota di daerah saya sebagai fotografer dan turunannya. Tapi saya masih bingung untuk menentukan price list kepada yang bersangkutan. Mohon bantuannya. Terima kasih. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang sudah share bagi teman-teman lainnya yang sedang belajar fotografi dan juga di industri kreatif. Dan buat teman-teman di sini yang mungkin menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun marketing serta branding dan juga social media management. Teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Ini adalah pertanyaan yang paling banyak banget ditanyakan. Bagaimana caranya menyusun sebuah price list, memberikan sebuah penawaran kepada klien kita atau calon klien kita. Di sini sebenarnya secara prinsipnya tidak sulit ya. Buat teman-teman di sini sebenarnya bisa menentukan angka terserah ya yang kamu inginkan itu berapa. Tapi kembali lagi, semua itu harus ada dasar perhitungannya, ada formulasinya, supaya teman-teman di sini bisa menentukan jauh lebih objektif, sehingga teman-teman kalau ingin mengurangi atau menambahkan bisa sesuai dengan yang kamu inginkan. Oke, buat teman-teman di sini disimak ya sampai habis. Aku akan share formulasi yang aku gunakan untuk di kantor. Jadi biasanya aku dan tim di kantor selalu punya formulasi basic untuk memberikan sebuah harga ya. Mungkin di sini teman-teman berpikiran bahwa oh kalau Marta sih biasanya itu karena udah ranahnya profesional gitu ya atau apa. Jangan khawatir karena pembahasan ini berlaku untuk formulasi apapun ya, untuk kamu sebenarnya yang memiliki jasa apapun ya, bukan cuma sekedar fotografi aja, mungkin buat teman-teman videografi juga atau teman-teman editor, mudah-mudahan formulasi ini bisa berguna buat teman-teman yang membutuhkannya. Oke, kita akan mulai. Nah, yang pertama, kalau teman-teman melihat sebuah produksi, aku anggap ini foto dokumentasi ini adalah sebuah produksi ya. Produksi ini artinya kita pasti melalui beberapa tahapan-tahapan. Nah, tahapan ini teman-teman bisa sesuaikan dengan tahapan pekerjaan teman-teman sendiri. Jadi biasanya dalam sebuah produksi selalu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pre-production, production, dan juga post-production. Ya. Nah, apa sih yang masuk ke dalam pre-production? Apa sih yang masuk ke production? Apa yang masuk ke post? Mungkin teman-teman di sini bingung apa sih ini ya. Jangan khawatir. Nah, yang pertama adalah pre-production. Pre-production itu adalah persiapan menuju production. Jadi persiapan menuju produksi yang akan kamu lakukan hari H pemotretan ya. Pre-production itu bisa macam-macam. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin beranggapan bahwa pre-production kan aku nggak ngapa-ngapain nih gitu ya. Nah, pre-production tuh banyak banget. Pertama adalah dari kamu telepon-teleponan sama klien pun itu udah masuk dalam tahapan pre-production. Kamu meeting-meeting sama klien, ketemuan gitu ya, buat nanya kayak hey klien, kamu nanti maunya outputnya berapa banyak nih, terus kamu maunya nanti kameranya seperti apa, lalu mesti siapin propertinya kayak gimana ya. Nah, itu semua tahapan di pre-production. Lalu juga ada satu proses yang disebut dengan recce. Recce itu adalah kunjungan kita ke lokasi yang sesungguhnya untuk melihat seperti apa lokasi yang akan kita hadapi di hari H produksi. Ya, recce ini penting banget. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan sebuah produksi, let's say foto untuk dokumentasi, wedding atau apapun itu sebaiknya memang teman-teman datang lihat di lokasinya. Gimana kalau ceritanya lokasinya jauh banget, lalu ternyata budgetnya nggak setinggi itu?
ini jangan khawatir, ada kalanya reki itu bisa dilakukan secara online gitu ya. Jadi misalkan teman-teman bisa menugaskan orang yang incas di lapangan untuk memberikan foto-foto lokasi tersebut supaya teman-teman ada gambaran. Oh ternyata nanti misalkan kalau teman-teman pakai lampu studio, colokannya di mana udah tahu gitu ya. Apakah butuh genset? Nah teman-teman udah tahu. Nah itu fungsi dari reki. Jadi memastikan kondisi di lapangan itu sesuai gitu. Jadi ketika kita melakukan sebuah produksi, kita nggak kaget-kaget lagi kayak, wah ternyata nggak ada colokan listrik, tapi aku nggak bawa nggak bawa lampu yang pakai baterai, aku nggak bawa genset gitu. Akhirnya produksi bisa terganggu ya. Itu proses-proses reki. Lalu kemudian printing, jadi apakah kita membutuhkan kertas-kertas yang kita print gitu ya. Nah itu semua ada biayanya, itu harus dihitung. Bahkan kalau teman-teman melakukan reki, teman-teman jalan ke sana kan pasti butuh transport, teman-teman akan butuh juga yang namanya makan minum ya, meals gitu. Nah itu pasti akan masuk ke dalam formulasi si pre-production ini. Kemudian misalnya dari pre-production ini sudah selesai, semuanya sudah sangat clear, klien maunya apa, outputnya berapa banyak, itu sudah clear. Nah kemudian teman-teman juga akan berhitung masuk ke dalam ranahnya produksi. Ranahnya produksi di sini teman-teman harus berhitung fee-nya kamu sendiri sebagai fotografer itu berapa. Ya, ini yang mungkin teman-teman bingung. Fee-ku berapa ya? Ini enaknya berapa ya gitu ya. Paling gampang formulasinya sebenarnya teman-teman ambil dari hitungan UMR. Kalau teman-teman benar-benar ngeblank, nggak tahu apa yang harus kamu keluarin angkanya, coba ambil dari hitungan UMR. UMR misalnya 5 juta. 5 juta lalu dibagi dengan 20 hari kerja. Nah, teman-teman akan dapat satu harinya itu berapa. Ya. Kalau teman-teman mau detailing lagi, teman-teman bisa hitung nanti by hour. Jadi satu hari kerja, misalnya kita bagi menjadi 8 jam kerja. 8 jam kerja artinya nanti kita bagi lagi akan dapat angkanya tuh jadi berapa. Jadi satu jamnya dapat angka berapa. Nah, itu bisa melakukan formulasi seperti itu dengan rate UMR. Tapi kalau misalnya teman-teman ternyata, UMR kekecilan nih, gue pengennya tuh sebulan dapat income-nya 10 juta deh, gitu. 10 juta dalam 1 bulan kerja. Ya silahkan dimasukkan di sana. Jadi dalam satu hari photoshoot itu, kamu itu mau dibayarnya berapa per harinya. Itu untuk fee kamu seorang fotografer aja. Dan kalau memang kamu membutuhkan tim, misalnya kamu akan butuh, aku butuh 1 orang lighting nih. Aku akan butuh 1 runner yang bawa-bawa makanan, anterin aku ini itu barang-barang dibawain sama dia. Nah itu akan nambah 1 orang lagi. Nah fee mereka juga akan dihitung dengan formulasi yang sama. Mereka itu mau dibayar per day-nya berapa, itu beda-beda. Karena aku nggak bisa sebut angka yang benar-benar precise, kenapa? Karena kalau aku sebut rate-nya Jakarta mungkin akan berbeda dengan rate-nya Sumatera Utara gitu ya. Ini teman-teman ada baiknya melakukan sebuah survei. Jadi di sekitaran kamu misalnya berapa sih satu hari itu? Misalnya kalau di Jakarta, satu hari itu misalnya seorang fotografer untuk dokumentasi sekitar 2 juta misalnya. Mungkin di daerah rate-nya mungkin berbeda gitu ya. Mungkin di daerah satu hari itu 1 juta. Nah itu coba kamu survei karena aku yakin setiap daerah punya rate yang berbeda-beda ya. Oke, itu dari segi fee ya. Fee-nya itu beda-beda. Nah, kemudian berikutnya adalah apakah kamu membutuhkan makanan di saat hari itu? Ya, makan minum pasti kan otomatis ya, namanya kerja seharian, masa nggak ada makan minumnya. Kalau misalkan mereka udah provide, ya puji Tuhan, artinya dapat makanan, kamu nggak perlu ngecas itu lagi. Lalu kemudian yang kedua, transportasinya bagaimana? Misalkan kamu pergi ke satu lokasi itu ternyata lokasinya jauh banget, mesti naik mobil 2 jam gitu ya. Lalu biaya transportasinya siapa yang nanggung? Pasti otomatis masuk ke dalam proyek ini. Jadi biaya-biaya itu akhirnya dilimpahkan ke sana. Lalu kemudian kamera yang kamu gunakan, lighting yang kamu gunakan, itu juga ada biayanya. Jadi biayanya gimana cara ngitungnya? Paling gampang adalah coba kamu cari alat rentalan di sekitar kamu gitu ya. Misalkan ada satu toko rental yang kalau pakai kamera Nikon tipe ini dengan lensa ini harganya sekian gitu ya. Atau teman-teman bisa cek juga di website. Nah, di situ kamu akan dapat angkanya tuh ternyata segini untuk kameraku dalam 1 hari. Kira-kira tuh dihargai seperti apa. Itu harus dihitung karena kalau enggak
nanti kamera kamu udah kerja keras tapi nggak ada hasilnya karena nggak dihitung biaya sewa alat-alatnya ini gitu ya. Jadi semuanya harus dihitung. Lalu kemudian kalau teman-teman pakai monitor atau mungkin ada pakai lighting lagi, nah biaya-biaya itu juga harus dihitung. Kira-kira kena berapa tuh semua alat-alat. Jadi sebuah biaya produksi itu ada yang sifatnya fee ya, ada yang sifatnya alat-alat pelengkap seperti alat-alat produksi, kamera, lampu, lensa, segala macam. Kemudian juga yang lain adalah akomodasinya ya, akomodasi transportasi kamu, makanan kamu itu juga harus dihitung. Kemudian next-nya adalah post-production. Post-production itu bisa dibilang proses kamu editing, apakah editingnya berat, apakah kamu membutuhkan seorang editor untuk membantu kamu, artinya dia juga ada fee-nya tersendiri. Kalau memang tidak ada, ya nggak apa-apa, nggak usah dimasukin. Kemudian, apakah di tahapan post-production ini teman-teman membutuhkan hard disk? Ya. Jadi biasanya habis kita melakukan sebuah photoshoot, apakah file ini kita kirim by email saja? By email juga pastinya ada masalah kuota ya. Di sini ada kuota-kuota yang kita harus pakai, itu juga mungkin harus ditambahin dikit. Paling nggak kita menggunakan biaya-biaya tertentu. Kemudian apakah dia harus di-deliver dengan menggunakan sebuah mobile hard disk gitu ya? Atau delivery-nya kamu juga harus datang ke kantornya mengantarkan langsung. Artinya ada akomodasi lagi, ada transportasi lagi yang harus ke sana gitu ya. Nah di sini biaya-biaya yang keluar pada saat production itu ada baiknya semua direkap. Semua dihitung satu persatu. Kok kayaknya ribet banget, receh banget gitu ya, banyak banget perintilan kayak gitu. Ya, itu adalah bagian dari teman-teman bekerja melakukan bisnis secara profesional. Jadi harus dibiasakan. Memang ketika awal-awal mulai pasti akan rasanya aduh ribet banget ya, ini urusan kertas-kertas, angka segala macam. Tapi ya teman-teman ingin melakukan ini sebagai bisnis, artinya semua juga harus terhitung. Dan yang harus dipikirkan juga, apakah teman-teman ingin menambahkan profit ya, cuan gitu ya, margin lagi. Kalau ingin ditambahkan ya artinya harus ditambahkan misalkan kayak kadang-kadang kalau di kantorku tuh ada yang disebut dengan production house fee atau kayak handling fee gitu ya, mungkin sekitar 10%. Dan juga jangan lupa salah satu yang teman-teman harus pikirkan adalah mengenai pajak. Karena jangan sampai kamu lupa ngitung, lalu biaya-biaya kamu itu masih harus ngebayar pajak lagi. Karena kan pasti kita sebagai profesional harus bayar pajak ya. Ada pajak-pajak kita sebagai freelancer gitu ya. Itu yang harus kita tambahkan pada saat kita melakukan tagihan kepada mereka. Dan balik lagi, yang tadi aku bilang tentang editor, itu juga editingnya berbeda-beda. Ada editor yang memang satu foto diedit secara berat banget gitu ya, ada manipulasi yang sangat heavy. Itu kadang-kadang kita juga membutuhkan editor yang memang profesional di bidangnya ya. Jadi artinya di sini tidak menutup kemungkinan bisa aja sebuah project itu lebih gede fee editornya daripada fotografernya gitu ya. Jadi semua harus dihitung biayanya seperti apa ya. Tapi kalau aku lihat di sini sebenarnya kalau untuk sebatas dokumentasi aja tidak membutuhkan editor yang seperti digital imaging seperti itu ya. Tapi silahkan dibuat breakdown-nya. Ini aku akan lampirkan juga formulasinya. Jadi buat teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa membantu supaya teman-teman nggak bingung lagi ketika membuat sebuah perhitungan biaya produksi dan biaya kamu sebagai fotografer. Nah, buat teman-teman di sini yang ada pertanyaan lainnya, silahkan email ke martasuyarman@gmail.com. Buat teman-teman juga yang mungkin fotonya ingin dibedah, silahkan email. Mudah-mudahan di video saya berikutnya, email kamu yang akan saya bahas. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye!